Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Abdirrahman Afifi Operjakse BA, masih membawakan kitab Al-Mulakhos Fiqih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Sifat Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PA Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang ana hormati DKM Masjid At-Tauhid, para panitia, dan tentunya ikhwani wa akhwati sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib afwan ane duduk di atas karena isi kajian seharusnya mungkin kalau ane lebih enak di bawah biar sama kayak ikhwan sekalian. Dan afwan juga mungkin di sini ada muka-muka ustaz saya. Antum ustaz ya? Jenggotnya panjang masyaallah. Tep, ya mungkin malam ini jadwal ana. Jadi mungkin di sini ada yang lebih berilmu, lebih alim daripada ana. Tapi qadarullah malam ini jadwal ana. Jadi insyaallah kita akan membahas tema yang sangat penting, sifat salat Nabi. Kalau di sini satu lembar kurang lebih, tidak terlalu banyak. Tapi dalam terjemahannya banyak, bisa 3 lembaran. Tep ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jika dikatakan sifat salat Nabi, tentunya kita harus semangat. Karena ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebagian orang ketika mendengar bahasan atau kajian yang bertemakan sifat salat Nabi, ada juga yang alergi bahasanya. Kenapa harus bahas buku sifat salat Nabi, kajian tema sifat salat Nabi? Memang salat kita selama ini sifat setan, sifat salat setan. Kita katakan kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, iya. Jadi kalau salatnya dari takbir hingga salam, atau sebelum takbir hingga salam, selesai salam lagi, banyak amalan-amalan, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan iya. Berarti salat antum atau antuna sifat salat setan. Ya seperti kita ketahui, ketika hendak mau salat, imam belum takbir, menyuruh sawu sufufakum atau istau tadilu tarasul, ini luruskan dan rapatkan shaf. Ada jemaah yang bilang sami'na wa ata'na. Pernah nggak sahabat bilang kayak gini? Nggak pernah sahabat bilang. Kadang ya gimana, kita
imam ketika menyuruh luruskan dan rapatkan, jadi tidak butuh jawaban, tapi yang dibutuhkan adalah tindakan, ya, apa yang diperintahkan oleh imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apalagi imam segala ilmu bacaan apa-apa sebelum takbir, an-nas, salawat dan lain sebagainya, dan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kemarin kita bahas sudah masalah hal-hal hal-hal di dalam rukun salat, hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan. Jadi secara mujmal, secara global. Nah, di sini disebutkan dari takbir pembahasan malam hari ini hingga salam secara terperinci, tapi perlu diketahui, perlu digarisbawahi, kita malam ini ya bahas kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yaitu ya kebanyakan pendapatnya cenderung atau ya bermazhab apa? Saudi Arabia Hanbali. Nah, jadi ketika ada mazhab Imam Syafi'i masalah sifat salat Nabi yang lain, apakah itu salah? Belum tentu. Jadi apalagi nanti kita bahas doa iftitah. Doa iftitah saja kalau kita himpun dari hadis-hadis yang sahih, kurang lebih ada 12 doa iftitah. Silakan antum pilih yang mana selagi riwayatnya sahih. Juga nanti bacaan duduk di antara dua sujud banyak macamnya. Dan adapun di sini rata-rata disebutkan hanya satu mazhab saja. Dan tentunya kalau kita mengambil satu mazhab sebagaimana yang kita pahami dan diajarkan oleh masyayikh, para guru-guru kita, jadi silakan bermazhab, tapi jangan menyalahkan pendapat yang lain selama pendapat yang lain juga ada dalilnya. Jadi silakan bermazhab namun tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub. Insyaallah antum juga sudah tahu. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Bab fi sifati shalah. Bab tentang tata cara salat. Di bawahnya disebutkan nanti tata cara salat siapa? Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca qala musannif hafidhahullah, bab fi sifati salah bada'an bayyana arkanas salah wa wajibatiha wa sunaniha. Setelah pengarang kitab ini menjelaskan rukun-rukun salat, hal-hal yang diwajibkan di dalam salat dan hal-hal yang disunahkan di dalam salat, al-qauliyah wal fi'liyata, baik berkenaan dengan ucapan dan gerakan. Nuridu an nadhkura sifatas salatil mustamilah. Berikutnya kita ingin memaparkan sifat salat al-mustamilah ala tilkal arkan, yang meliputi atau mencakup seluruh rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan wasunan dan hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Nah, jadi kemarin kita sebutkan secara global. Nah, di sini akan disebutkan secara rinci insyaallah. Hasba ma waradat bihi nusus min sifati salat Nabi. Sesuai yang terdapat di dalam nas itu Quran dan hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, litakuna qudwatan lil muslim, agar menjadi teladan setiap muslim. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa ilaika siyaqu dzalik. Berikut ini alur tata cara tersebut, sebutkan nanti dari berdiri hingga salam. Taib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memulai salat, istaqbalal qiblah, menghadap kiblat,
wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wastaqbala bi butuni asabi'iha al-qiblata wa qala Allahu akbar. Ketika menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, wastaqbala bi butuni asabi'iha al-qiblata. Dan ini yang penting di antaranya, dan dia menghadapkan bagian telapak tangannya kemana? Ke kiblat. Jadi karena ada sebagian kaum muslimin, jadi telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Wallahu alam, apa faktor usia, faktor umur, faktor pekerjaan yang keras, kadang takbir Allahu akbar, jadi seakan-akan telapak tangannya menghadap ke telinga, bukan ke kiblat. Seharusnya menghadap ke kiblat. Dan sini enggak dijelaskan, tapi kita ketahui ada di mana jari kita, sehingga di telinga atau di pundak atau di antara telinga dan pundak bisa. Tapi di sini jelaskan oleh Syekh Hafidhullah, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Wa qala, baru mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar. Dan sebelumnya kita bahas kemarin, tidak boleh ada lafaz lain diganti Allahu a'zam, Allah maha agung, tidak boleh. Atau diganti bahasa Indonesia Allah maha besar, tidak boleh. Apalagi di sini takbiratul ihram adalah rukun. Kemudian thumma yumsiku shimalahu biyaminihi wa yada'uhuma ala sadrihi. Kemudian beliau memegang kemudian tangan kanan beliau memegang tangan kiri. Ya, saya bersedekap. Tangan kanan memegang tangan kiri, wa yada'uhuma, dan kedua tangan tersebut diletakkan di atas dadahnya, di atas dada. Kemarin sudah dijelaskan meletakkannya di atas pusar dan jangan meletakkan di arah tulang leher terlalu atas. Dan ini kata Syekh kemarin termasuk minal mutasyaddidin, terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan. Jadi biasa saja, jangan sampai ke tulang leher dan di atas pusar. Dan kalau dalam keadaan berdiri, telapak tangannya di bawah pusar, maksudnya di sebelah kiri kanan. Adapun tata caranya sebenarnya banyak. Ada yang memegang, dari banyak riwayat telapak kanan memegang pergelangan tangan. Ada yang digeser lagi ke arah sikut. Ada yang cuma hanya menempelkan saja. Ada banyak caranya. Itu cara memegang tangan kanan memegang tangan kiri. Dan wallahu alam, intinya termasuk bagaimana yang diletakkan di samping kiri arah perut. Dan kini kita tidak mendapati hadis tersebut. Jadi lebih baik ditinggalkan. Tip selanjutnya, tsumma yastabtihu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah, walam yakun yudawimu ala istiftahi wahidin. Perhatikan, dan Rasulullah tidak pernah berkesinambungan hanya membaca doa iftitah satu saja. Jadi sunnahnya bergantian. Dari 12 itu antum ganti saja, berulang nanti pakai yang riwayat imam tersebut, nanti baca yang lain. Bisa dibaca nanti ada 12 tersebut dari yang pertama hingga 12. Antum pilih yang mana? Biasanya yang antum pilih yang pendek, nggak jadi masalah. Dan kesalahan selama ini menggabungkan duanya, digabungkan yang Allahu Akbar kabiro, terus dilanjut lagi ini wajah tu wajah. Ternyata itu dua hadis. Seharusnya cukup satu saja. Dan bergantian ketika ingin mengamalkan sunnahnya. Yang pertama bunyinya, ana yakin antum sudah tahu. Sebagian, ada yang belum tahu, dengarkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbu al abyad minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Riwayat ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih hadisnya. Perhatikan, ada juga harus membedakan ya. Ada doa iftitah ini dipakai Rasulullah ketika sholat fardu, ada yang sering dipakai oleh Rasulullah
ketika sholat sunnah. Nah ini perhatikan para imam. Jadi ada yang panjang. Kalau membaca di sini doa ini biasanya dibaca Rasulullah SAW dalam sholat fardu, dan doa ini adalah doa yang paling sahih di antara doa istiftah lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kedua, ini panjang sekali. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka dzalamtu nafsi wa atarabtu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'a. Ini baru setengah. Sampai terakhir. Sampai terakhir astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ini diriwayatkan dari lapas di sini hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Dan doa ini biasa dibaca Rasulullah SAW dalam salat fardu dan salat sunnah. Ketiga, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi. Yang keempat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai ilal akhir. Hadis ini diriwayatkan dari An-Nasa'i, Ad-Daruqutni. Yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini sering antum pakai kan? Insyaallah. Dan yang hadis ini diriwayatkan dari siapa? An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dihasankan oleh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Dan doa ini juga diriwayatkan dari sahabat lain secara marfu, nyambung sampai ke Rasulullah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Anas bin Malik dan Jabir radhiyallahu anhum. Keenam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Terus baca la ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar kabira 3 kali. Ini banyak macamnya. Yang ketujuh, yang di atas tadi, yang keenam diriwayatkan dari Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Yang ketujuh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah, singkat, batas ini saja. Jangan digabungkan kita tadi. Digabungkan dengan doa iftitah yang lainnya. Inilah letak kesalahan. Sama halnya ya. Boleh enggak kita membaca surat Al-Baqarah? Membaca surat Al-Fatihah terus membaca surat Al-Baqarah di dalam salat. Belum habis surat Al-Baqarah, baru 1 halaman atau 2 lembar, 3 lembar. Terus kita ganti surat lain, boleh enggak? Kita tutup mungkin seperti kisah sahabat membaca surat Al-Ikhlas, atau kita tutup dengan surat-surat lain, boleh enggak? Baca surat Al-Baqarah, belum habis ayatnya, antum ganti surat lain, boleh enggak? Kan ayat Al-Quran semua, boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya, habiskan surat yang pertama terlebih dahulu, baru antum boleh pindah ke surat yang lainnya. Makanya kita kalau sholat sholat kayak witir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, enggak apa-apa. Mau lanjut lagi baca ayat lain, di antara inti selesai ayat pertama, surat pertama. Perhatikan, ini ada di antara kekeliruan. Dan ini pernah terjadi di kampus ketika kita kuliah. Ada satu mahasiswa dari Afrika yang ingin mengamalkan amalan sahabat, yang dengan amalan dia selalu membaca surat dan ditutup surat lain, yaitu surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, dengan amalan tersebut Allah mencintaimu. Karena amalan dia tersebut Allah SWT mencintainya. Karena akhirnya dia imam, terus baca surat panjang, belum habis ayatnya, belum habis suratnya, dia tutup dengan Al-Ikhlas. Akhirnya setelah itu langsung mahasiswa lain, karena para mahasiswa, kumpulan mahasiswa, langsung mendebat setelah sholat, setelah salam, langsung jidal.
Ini nggak boleh, ini nggak ada tuntunannya. Walaupun mau melanjutkan 2 surat harus dihabiskan surat pertama baru lanjut ayat selanjutnya. Yang ke-8, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Cukup, hadis riwayat Muslim sahih. Yang ke-9, panjang juga, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka al haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wal jannah haqqun wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Doa iftitah ini sering dibaca Rasulullah SAW ketika salat malam, namun tetap masyru' disyariatkan juga dibaca pada salat wajib dan salat yang lainnya. Perhatikan bacaan ini, pernah dengar nggak bacaan doa iftitah yang ke-9 ini? Pernah dengar nggak? Sering dibaca oleh Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika apa salat apa? Ketika salat witir. Naam. Ketika salat witir. Sering ini dibaca doanya. Makanya kemarin akhi kita bertanya, boleh nggak kita berdoa ketika ruku? Sudah subhana rabbil azim terus kita berdoa setelahnya, boleh nggak? Anda belum jawab kemarin. Ikhwan, boleh nggak? Ikhwan wa akhwat berdoa setelah membaca subhana rabbiyal azim sekali atau 3 kali. Setelahnya kita berdoa, boleh nggak? Nah, jadi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang boleh berdoa di dalam salat, ya. Ada 7 tempat. Ini yang kalau kita perhatikan. Yang pertama di saat setelah membaca doa iftitah. Yang kedua di saat kapan? Di saat di dalam kunut witir. Silakan boleh berdoa tadi. Ada yang mendapat yang sebelum baca surah Al-Fatihah terus membaca surat dari Al-Quran, ayat panjang atau pendek, setelahnya ada witir sebelum ruku. Sebelum ruku. Kita ketahui juga kunut ada setelah ruku, ada sebelum ruku. Tapi ini yang dia menyebutkan di antara mendapat sebelum ruku. Ini 2 tempat baru. Setelahnya di saat kapan? Yang masyhur 3 intinya yang masyhur. Di saat sujud terakhir, di saat sujud dari awal, pertengahan atau sujud terakhir. Intinya sujud yang kita ketahui penjelasan ulama, setiap sujud dan sebelum salam dan i'tidal. Nah, tadi kita sebutkan, yang pertama tadi setelah doa iftitah, yang kedua doa kunut, berdoa di dalam doa kunut di waktu salat witir sebelum ruku. Yang ketiga i'tidal, setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setelahnya bisa berdoa dan banyak doa-doa yang lain. Dan doa setelah i'tidal juga banyak, tahmidnya banyak riwayat juga. Terus setelahnya apa setelahnya? Kita ulangi doa istiftah atau iftitah setelah takbiratul ihram. Yang kedua tadi doa di dalam kunut saat salat witir sebelum rukuk. Setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, nanti kita bahas insyaallah dalilnya. Sekarang kita sebutkan dulu tempatnya saja. Yang ketiga di waktu i'tidal setelah bangkit dari ruku, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah
bin Abi Aufa radhiyallahu an. Yang keempat di saat ruku boleh. Di waktu ruku sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, di waktu sujud, sudah masyhur setiap sujud. Yang keenam, di waktu duduk di antara dua sujud. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang ketujuh, sebelum salam dari salat, di akhir salat. Insyaallah ini juga sudah kita ketahui. Dan ada dua hal lagi, bahkan di sini disebutkan Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di saat kunut di saat nazilah, di saat ketika kunut nazilah di dalam salat, boleh juga kita berdoa di saat kunut nazilah. Dan ada dua hal lagi disebutkan. Ketika di dalam ayat itu membahas masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya boleh kita memohon doa rahmat tersebut. Dan begitu juga kita imam atau kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan, maka boleh juga. Maka contohnya kita menyebutkan amin, itu dibolehkan. Kenapa? Kabulkanlah doa kami, karena ayat berkenaan dengan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jauhilah kami dari kemurkaan atau dari jalan kesesatan dari orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi itu diantaranya. Tapi kita lanjutkan. Jadi doa iftitah, dan yang sering kita baca mungkin intinya iftitah bisa diganti-ganti, itu sunnahnya. Fakulu al-istiftahat ats-tsabita anhu yajuzu al-istiftah biha. Seluruh doa istiftah yang tsabitah, maksudnya yang diriwayatkan hadisnya sahih anhu yajuzu al-istiftah biha, maka boleh kita membaca doa istiftah tersebut. Wa minha, di antaranya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya, maka maha suci engkau, jadi subhanaka, maha suci engkau, Allahumma wa bihamdika, dan segala puji bagimu, wa tabarakasmuka wa ta'ala, maha suci pula namamu, maha tinggi kebesaranmu, wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum dah hafal yang lain silakan ini saja. Tapi alangkah baiknya, karena kita para penuntut ilmu semangat mengamalkan sunnah Rasul, hafalkan juga doa iftitah yang lainnya. Ya minimal 2 lah hafal, bisa untuk berganti, atau itu menghafalkan 12-nya. Tapi kemudian summa yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah itu mengamalkan, yaitu sunnah, aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian tsumma yaqra Fatihatul Kitab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah. Fa idza khatamaha qala amin. Apabila ia menutupnya, maka Rasulullah mengatakan amin. Jadi kabulkanlah doa kami. Dan ini insyaallah antum sudah sering dengar di antara amin juga. Jadi harus sama antara a dan minnya. Amin atau amin. Jangan panjang pertama amin atau amin, nanti artinya berbeda-beda. Intinya yang selamat adalah yang sama antara a dan mi pengucapannya. Amin. Mau matnya 2 atau 4 atau 6 harus sama. Karena nanti kalau amin, apa arti amin? Amin.
Atau nanti ada istilah maknanya, ada yang amin. Rasulullah al-amin, ini dapat dipercaya. Amin, minta keamanan. Jadi artinya berbeda-beda. Intinya amin, mau dua-dua silakan, 4 atau 6 ematnya, harokannya, atau amin. Taib. Tsumma yaqra ba'da dzalik suratan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah surat, tawilatan taratan wa qasiratan taratan wa mutawassitatan taratan. Kadang panjang, kadang pendek, kadang pertengahan. Wa kana yutilu qira'atal fajri aktsara min sa'iris shalawat. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak memperlama atau memperpanjang ketika bacaan di salat subuh. Aktsara min sa'iris shalawat, yaitu lebih panjang atau lebih lama dibandingkan salat-salat yang lainnya. Karena salat subuh itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat siang dan malam. Rakaatnya 2 sedikit, namun bacanya kepanjang. Itu sunnahnya. Wa kana yajharu bi qiraati fil fajri wal ulayain. Dan Rasulullah SAW agak mengeraskan bacanya di dalam surat Fajar 2 pertama. Minal maghrib 2 rakaat pertama, wal isya 2 pertama, wa yusiru al qiraata fi masiwa dzalik. Dan kalau lebih dari 2 rakaat maka disirkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atal ula min kulli salatin ala tsaniyah. Perhatikan, ini diantara sunnah yang banyak orang tidak paham juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atul ula, yaitu agak memperlama atau memperpanjang rakaat pertama, min kulli salatin, di setiap salat, ala tsaniyah, dari rakaat kedua. Jadi kadang ada juga imam rakaat pertamanya pendek, jadi rakaat keduanya panjang. Ini enggak paham. Ya mungkin diantara hikmahnya wallahu alam, ya jadi kalau rakaat pertama panjang, mungkin kalau ada yang masbuk, ya dia kalau ada yang telat, agar dia dapat jamaahnya, agar dia tidak ketinggalan. Taib. Kemudian tsumma yarfa'u yadayhi kama raf'uhuma fil istiftah. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sebagaimana dia ketika istiftah. Tsumma yaqul Allahu akbar wa yakhiru raki'an, dan dia turun ruku', wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi mufarrajatai al-asabi. Jadi Rasulullah turun ruku sambil meletakkan kedua tangannya ke atas lututnya, mufarrajatal asabi, dan merenggangkan jarinya dan memegang lututnya, merenggangkan, tidak dirapatkan. Dan ini sunnahnya. Ada orang memegang betisnya. Nah ini sifat salat setan nih. Dari mana? Ada nggak riwayatnya? Ada yang megang betis. Kecuali ada uzur syar'i, ya, mungkin sakit atau lain sebagainya, mungkin lututnya luka. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka tinggalkan. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah memegang lututnya dan merenggangkan jari jemarinya, wa yumakkinahuma, dan dimantapkan gitu, dipaskan, wa yamudda dhahrahu, dan meluruskan punggung, wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan Rasulullah SAW menjadikan kepalanya sejajar dengan punggung, rata, jadi punggung dan kepalanya rata. Di sini disebutkan juga la yarfa'uhu wa la yakhfiduhu, kepalanya tidak terlalu tinggi diangkat dan juga tidak terlalu diturunkan. Jadi datar antara punggung dan kepalanya. Wa yaqul subhana rabbiyal azim, kemudian mengatakan maha suci Rabbku yang maha agung, sekali atau 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian tsumma yarfa'u ra'sahu qailan, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya.
wa yarfa'u bi yadayhi kama yarfa'uhuma inda ruku'. Dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya sebagaimana dia mengangkat kedua tangannya ketika atau saat ruku'. Tip. Ntar lagi azan. Kita lanjutkan. Kemudian faida atadala qaiman. Setelah Rasulullah tegak berdiri, qala rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, segala puji bagimu. Wa kana yutilu hadzal i'tidal. Dan biasanya Rasulullah memperlama i'tidalnya. Nah, mungkin doanya tadi panjang. Baca doa-doa i'tidal, berdoa lagi. Rasulullah memperlama, memperpanjang. Dan perhatikan, Anda tidak bosan-bosan sampaikan. Kalau imam enak kalau imam. Jadi ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, imam perhatikan ketika bergerak langsung Sami Allahu liman hamidah ya, Sami Allahu liman hamidah. Ketika tegak berdiri lurus sudah mantap baru membaca Rabbana walakal hamd. Kalau imam enak karena dia tidak mungkin dia dalam keadaan belum berdiri lurus tegak dia langsung membaca Rabbana walakal hamd. Karena dia mimpin Sami Allahu liman hamidah, dia berdiri tegak lurus sudah mantap posisinya baru Rabbana walakal hamd. Atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi markanalih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yang iskalnya ada masalahnya pada makmum. Ketika imam sami Allahu liman hamidah dia langsung bergerak Rabbana walakal hamd. Dan ini kesalahan. Banyak kesalahan, banyak yang keliru. Jadi seharusnya ketika imam sami Allahu liman hamidah sudah selesai baru kita bergerak. Ketika kita bergerak posisinya baru tegak lurus, sudah posisinya mantap, tepat. Kayak kita mau takbir dari awal baru Rabbana walakal hamd. Nah, ini banyak kekeliruan di antara kaum muslimin. Dan aneh ulangi juga di antara kekeliruan lainnya ngikutin takbir intikal. Apalagi di saat sujud ketika mau berdiri. Kadang aneh perhatikan di samping dia tidak takbir, padahal hukumnya wajib hal-hal yang diwajibkan dalam salat. Mungkin aneh tidak dengar, mungkin aneh husnuzon saja. Tip. Tsumma yukabbir, kemudian Rasulullah bertakbir wa yukhiru sajidan. Kemudian Rasulullah sujud wa la yarfa yadayhi. Ketika sujud Rasulullah tidak mengangkat tangannya lagi. Langsung saja fayasjudu ala jabhatihi wa anfihi. Dan Rasulullah sujud ya sesuai dengan anggota sujud. Jidatnya, hidungnya, wa yadayhi, kedua telapak tangan, wa rukbatayhi, kedua lutut, wa atrafi qadamaihi, dan ujung-ujung jari jemarinya. Perhatikan banyak keliru juga. Bahwasanya telapak tangan kita harus rapat, jangan renggang. Rapat dan ujung-ujung jarinya menyentuh lantai. Wa yastaqbilu bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi al-qiblah. Perhatikan. Dan jari jemari kakinya biasabi yadehi, jari jemari tangannya dan jari jemari kakinya menghadap kiblat. Jadi lurus ketika sujud. Gak mungkin ini jarinya menghadap ke sana kiri kanan. Jadi menghadap jari jemarinya tangan menghadap kiblat dan jari jemari kaki juga menghadap kiblat. Wa ya'tadilu fi sujudih, dan Rasulullah sujud dalam keadaan seimbang. Wa yumakkina jabhatahu, dan Rasulullah meletakkan jidatnya wa anfahu minal ardi, jidat dan hidung dihitung satu, meletakkan di atas lantai. Wa ya'tamidu ala kaffaihi, dan Rasulullah bertumpu di atas kedua telapak tangannya. Wa yarfa'u mirfaqaihi, dan Rasulullah memposisikan sikunya agak tinggi, wa yujafi adudaihi an janbihi, dan Rasulullah dan lengan bagian atasnya Rasulullah merenggangkan lengan bagian atas dari arah lambungnya, lengan bagian atas. Jadi jangan rapat, direnggangkan antara lengan atas dan arah lambung. Karena ada yang melakukan seperti itu. Ya, untuk ingin secara rincinya bisa di UPTikP, bagus juga yang sifat-sifat sholat, yang praktek sholatnya. Kemudian wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi, dan menjauhkan perutnya dari
dari kedua pahanya. Jangan terlalu rapat, antara perut dan paha tidak boleh rapat, agar dijauhkan. Wa fakhidaihi ansaqaihi, dan kedua pahanya juga dari betisnya, agak dijauhkan antara paha dan betisnya. Jangan terlalu rapat antara paha dan betis. Wa kana yaqulu fi sujudihi, dan Rasulullah mengatakan di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan ini dalil lagi bahwasanya Allah maha tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bukan Allah di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ternyata artinya adalah itu rahmannya Allah, kekuasaan Allah, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Stau, luruskan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhuma اللؤلؤ والمرجان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, فبأي آلاء ربكما تكذبان, كل من عليها فان, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian thumma yarfa' ra'sahu qailan. Kemudian Rasulullah bangkit dan mengangkat kepalanya sambil mengatakan, ini bangkit dari sujud. Tadi kita sampai ke sujud, kemudian bangkit dari sujud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud sambil mengatakan Allahu Akbar. Bangkit dari sujud. Tsumma yafrishu rijlahul yusra. Kemudian Rasulullah menghimpunkan telapak kaki kirinya, atau yang kita dengar iftirash. Wa yajlis 'alaiha, kaki kirinya dihamparkan, telapak kakinya, telapak kaki. Jadi kemudian dia mendudukinya, wajlisu 'alaiha, ya insyaallah duduk iftirash. Wayansibu, dan ditegakkan, sementara ditegakkannya al-yumna, kaki kanan. Jadi duduk di antara dua sujud dengan posisi iftirash. Wa yad'u yadayhi 'ala fakhidhihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Tsumma yaqul Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan beri rahmat kepadaku, wajburni, dan tutuplah kesalahanku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, warzuqni, dan berilah rizki kepadaku, dan doa yang lainnya juga, atau Rabbighfirli saja bisa, Rabbighfirli, atau dengan doa yang terdapat hadis yang sahih yang lainnya. Kemudian tsumma yukabbir wa yasjud, kemudian Rasulullah bertakbir dan sujud, wa yasna'u fi tsaniyati mithla ma sana'a fil ula. Kemudian Rasulullah melakukannya yang kedua sebagaimana Rasulullah melakukan pada rakaat pertama, sama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan takbir.
wa yanhadu ala suduri qadamaihi, dan Rasulullah bangkit bertumpu pada bagian depan qadamaihi, mu'tamidan ala rukbatahi wa fakhidaihi. Rasulullah bersandarkan atas kedua lututnya dan kedua pahanya. Kemudian faidas tatamma qa'iman, bila mana Rasulullah telah tegak berdiri, akhadha fil qira'ah, Rasulullah memulai bacaan, wa yusalli al raq'ata atsaniyata kal ula. Kemudian Rasulullah lanjutkan salat rakaat kedua sebagaimana yang pertama. Kemudian tiba kita tsumma yajlis li tasyahhudil awal muftarishan kama yajlisu baina sajadatain. Nah, sini disebutkan kemudian Rasulullah duduk tasyahud awal dalam kondisi iftirash, kama yajlisu baina sajadatain, sebagaimana Rasulullah duduk di antara dua sujud tadi. Jadi pas duduk di antara dua sujud, Rasulullah duduk iftirash, dan ketika tasyahud awal Rasulullah juga duduk iftirash. Insyaallah kita sudah mengetahuinya juga, antum sudah mempraktekannya. Wa yad'u yadahul yumna ala fakhidhihi, dan Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, sebagaimana yang kita lakukan dalam salat. Nah, perhatikan di sini, wa yadhu ibhama yadihi al-yumna ala usbu'ihi al-wusta, dan Rasulullah meletakkan jempol tangannya yang kanan ala usbu'ihi al-wusta, kepada jari jemarinya yang apa wusta? Yang tengah, jadi melingkar, kahayatil halqati, jadi membuat lingkaran. Jadi ibham, jempol kanan itu bertemu dengan jari jemarinya yang tengah, jadi wusta, tangan jari tengah, kahayatil halqah, jadi membentuk lingkaran. Dan wa yushiru bi usbu'ihi as-sababati, dan menunjuk dengan dengan jari telunjuknya. Jadi bentuknya sebagaimana kita ketahui. Di sini bertemu jempol dengan jari tengah bertemu dan membentuk lingkaran, dan telunjuknya memberi isyarat. Wa yanzuru ilaiha, dan pandangan mata melihat ke telunjuk. Itu sunnahnya yang kita ketahui juga. Wa yanzuru ilaiha wa yaqul, dan baru mengatakan at-tahiyatu lillah. Apa tahiyat? Segala apa tahiyat? Segala penghormatan atau segala ucapan penghormatan. Segala ucapan penghormatan hanya bagi Allah. Wassalawat, dan setiap salawat. Wa thayyibat, dan zikir-zikir yang baik. Assalamu alayka, kesejahteraan bagimu, ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat dan keberkahan bagimu. Assalamu alayna, keselamatan bagi kita atau kesejahteraan bagi kita. Wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tahiyat awal pun sebagaimana yang antum ketahui juga, terdapat beberapa riwayat, ada beberapa versi. Dan ini diantara riwayatnya yang sahih, dan riwayat-riwayat yang lain silakan antum pakai yang lain juga. Jika riwayatnya benar silakan dipakai juga. Adapun saya memilih riwayat tersebut. Wa kana yukhaffifu hadhil jalsah. Nah, perhatikan bahwasanya Rasulullah ketika tasyahud awal meringankan, tidak terlalu lama. Contoh anak tadi agak ringan enggak tahiyat awalnya? Anak praktekkan. Tapi kalau Ustaz Fadil biasanya, Fadil ya, Ustaz Aldi
kadang apa dia lambat atau dia membaca tahiyat akhir juga, enggak apa-apa, sunnah hukumnya. Tapi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah ditanya, mana awal tasyahud awal? Awal dan terakhir itu yang mana? Sudah dikatakan at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup itu tahiyat awal, sudah sempurna. Mau ditambah Allahumma shalli ala Muhammad, itu sunnah. Mau dihabiskan juga sampai habis, itu juga boleh, itu juga hukumnya sunnah. Biasanya selama ini ada yang memakai tahiyat terus ditambah salawat kan? Tidak jadi masalah. Dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhil jalsah. Rasulullah meringankan tasyahud awalnya, duduk tasyahud awal ini. Thumma yanhadu mukabbiran, kemudian Rasulullah bangkit bertakbir, fa yusalli tsalitsa wa rabi'ah, dan Rasulullah melanjutkan salat yang ketiga, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, wa yakhfifuhuma, dan meringankannya. Yang ketiga dan yang keempat. Anil ulayen, dari yang pertama dan yang kedua, rakaat kedua dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab, dan rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Tsumma yajlis fi tasyahudil akhir mutawarrikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud akhir dalam keadaan tawarruk, duduk tawarruk. Yafrishu rijlahul yusra, yaitu membentangkan kaki kiri, bi ayyaj'ala dhahraha al-ardi, dan menjadikan bagian depan, bukan telapak kaki, bagian depan, bagian atasnya alal ardi, jadi nempel sebagaimana kita tasyahud akhir. Wa yansiba rijlahu, dan menegakkan rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Au yukhrij rijlahu al-yusra, atau mengeluarkan kaki kirinya an yaminihi, dari sebelah kanan. Wa yaj'alul al-yatayhi 'alal ardi, dan Rasulullah meletakkan, ini pembahasan lainnya, dan Rasulullah meletakkan kedua bagian pantatnya di atas lantai. Tapi kemudian tsumma yatashahhadu tasyahhudal akhir, kemudian Rasulullah tasyahud akhir, wa huwa katasyahudil awal, jadi dia seperti tasyahud awal, wa yazidu alaihi, dan hanya ditambah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kerabat Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim alaihi salam, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad, dan berkailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada kerabat Nabi Ibrahim alaihissalam, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Insyaallah 8:30 cukup, insyaallah waktunya pas. Kemudian sekitar 10 baris lagi. Kemudian wa yasta'idu billah min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah jahannam, fitnah neraka, wa min adzabil qabr, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, fitnah hidup dan fitnah mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan fitnah al-masiihid dajjal. Wa yad'u bima warada minal adiyati fil kitab was sunnah, dan Rasulullah setelahnya berdoa yang terdapat di dalam kitab dan sunnah. Dan tentunya ini sebelum salam, sudah tahiyat awal, tahiyat akhir, terus berdoa
yang ada dalam kitab dan sunnah. Dan kalau kita tidak bisa juga boleh berbahasa Indonesia, tapi sebisa mungkin memakai doa yang ada di dalam Quran dan doa-doa yang ada di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun jika antum tidak bisa, ya silakan. Dan tentunya apakah dalam hati berdoanya atau di lisan dilafazkan? Dilafazkan, tapi cukup kita sendiri yang kedengaran. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, pengarang kitab yang kita bahas, pernah ditanya, bagaimana kalau zikir baca Quran di dalam hati, boleh enggak? Atau bacaan dalam salat dalam hati? Dikatakan la yakfi, itu tidak cukup. Jadi tidak cukup, harus dilafazkan dengan lisan. Zikir, bacaan di dalam salat, membaca Quran, itu harus dilafazkan. Dan itu tidak cukup kita membacanya dalam hati, apalagi Al-Quran baca dalam hati. Taib. Thumma yusallimu ala yaminihi. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam ke arah atau dari arah kanannya. Fayaqul assalamualaikum warahmatullah. Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah bagi kalian. Wa an yasarihi kadzalik, dan begitu juga sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan dari mana kita memulainya salam dan di mana akhirnya. Karena ada orang mengucapkan salam assalamualaikum dari awal memulainya di arah kiblat dan diakhiri juga di arah kiblat juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullah habisnya di samping atau kembali ke awal. Di sini dijelaskan, perhatikan. Yabtadi'us salam mutawajjihan ilal kiblah. Nah, perhatikan. Memulai salam insyaallah di sini tidak ada yang keliru insyaallah. Memulai salam yaitu menghadap ke kiblat, wa yunhihi ma'a tamamil ittifat. Nah, di sini banyak yang keliru. Dan habisnya habisnya salam itu diakhiri dengan sempurnanya kita menoleh, iltifat. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan, dan pipi kita harus kelihatan sebagaimana Rasulullah kelihatan pipinya. Assalamualaikum warahmatullah. Habisnya ketika akhir kita menoleh, assalamualaikum warahmatullah. Dan kita ketahui yang sunnah sebelah kanan, wajibnya hanya kanan, salam kanan. Dan salam sebelah kiri hukumnya sudah sunnah. Jadi kita ulangin, yabtadi'us salam mutawajjihan ilal kiblah. Mulai salam yaitu menghadap kiblat, dan wa yunhihi dan diakhiri dengan iltifat yaitu menoleh ke sebelah kanan. Itu di akhirnya. Karena ada sebagian kelompok, bahkan aneh perhatikan di kampung aneh sendiri, jadi dia memulai dari kiblat dan diakhiri kiblat juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan itu termasuk ya, tidak sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Hafizullah. Kemudian faida salam, apabila telah mengucapkan salam, qala astaghfirullah thalathan. Mengucapkan astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah sebagaimana disebut dalam hadis. Ada juga bisa lafaznya astaghfirullah wa tubu ilaih, bisa juga lafaz lain, intinya istighfar. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, ya Allah, innaka antas salam, sehingga engkaulah keselamatan, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau, pemilik keagungan. Tsumma yadhkurullaha bima warada, kemudian dia berzikir mengingat Allah atau berzikir terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan, hadis-hadis berkenaan zikir setelah salat. Kemudian ayyuhal muslim, wahai muslim atau wahai saudara sesama muslim atau saudara seiman, kata Syekh Hafizahullah, hadhihi jumlatun mukhtasirotun fi sifatis shalah. Demikianlah penjelasan ringkas tata cara sifat salat Nabi hasba ma warada fi nusus, sesuai yang terdapat di dalam nas-nas Quran dan hadis. Fa alaika
antahtamma bi salatika ghayatal ihtimam. Hendaknya Anda memperhatikan salat Anda ghayatal ihtimam, sebaik mungkin. Wa antakuna salatuka muttafiqan atau muttafaqatan atau hasba mal imkan, yaitu hendaknya salatmu sesuai dengan al-imkan, hasbal imkani ma salatin nabi, yaitu sedapat mungkin dengan tata cara atau semirip mungkin dengan sesuai dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab. Wa nas'alullaha lil jami'i at-taufiq wal qabul, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik dan kabulnya, diterimanya pahala kita. Kita poin Nabi hadal qadar, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pekan depan fi bayani ma yukrahu fi shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, dan selanjutnya hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, hal-hal yang dibolehkan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Insyaallah, alhamdulillah pas waktunya setengah 9. Pertanyaannya, insyaallah mungkin ada yang belum tahu, setelah sholat kenapa istighfar? Kenapa enggak alhamdulillah? Sebagian orang kan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Pernah enggak antum memperhatikannya? Pernah, banyak. Dan ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Ya, karena ini biasanya menurut asumsi. Ibadah sesuai perasaan. Ya, perasaan antum beda dengan perasaan tetangga. Perasaan makmum dengan perasaan imam juga beda. Perasaan ikhwan dan akhwat juga berbeda lagi. Perasaan kita kepada orang tua kita berbeda lagi. Perasaan negara kita, negara lain berbeda lagi. Tidak murni lagi ibadah ini kalau agama ini, kalau ibadah sesuai dengan perasaan, dengan asumsi kita masing-masing. Kembalikan kepada Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh. Perhatikan, tidak cukup hanya Quran dan hadis saja, tetapi tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kadang ahlul bid'ah juga, mereka berdalilkan hadis juga, Quran juga, tapi pemahamannya keliru. Makanya harus ada kata pemahaman salafus saleh sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in. Jadi orang-orang terdahulu. Ahlul bid'ah pun, bahkan orang-orang yang sesat pun di dalam akidah, mereka juga berdalilkan dengan Quran dan hadis, tapi mereka salah dalam memahaminya. Maka itu harus kita perhatikan. Di antaranya kenapa kita istighfar? Ini dijelaskan di antaranya para ulama, karena tidak mungkin ada kekurangan di dalam salat kita, maka kita tutupi dengan istighfar. Mungkin kita tidak khusyuk, jelas. Mungkin kita banyak mikirin dunia dan pekerjaan dan lain sebagainya, maka tutup dengan istighfar. Waktu juga sudah cukup, kita tutup dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.